Tapi kondisi anak-anak gimana mentalnya anak-anak? Dia Setelah kejadian. Kadang suka koplo, nggak mental ya. Metal itu. Ini kita bukan ngomongin genre musik. mentalnya. Iya, alhamdulillah. Dengan kondisi saya bisa bangkit itu karena melihat anak-anak. Anak-anak kuat, saya harus lebih kuat sebagai orang tuanya. Oke. Nah, sampai akhirnya Allah memberikan rezeki saya kembali, Allah memberikan saya jodoh kembali, tuh istri saya. Masya Allah. Nanti kan? Masya Allah. Ya, buat episode kedua nih, buat bintang tamu bisa deh. Iya. Ntar menceritakan dia juga sama yang ceritain sama gue sama. 6 bulan nggak ada callingan loh. Nggak apa-apa, kontrak nyusul mah aman. Yang penting ada tayangan kita mah. Pokoknya sekarang eksis dulu Pak. Iya. Lama-lama simpati ntar. Iya kan, kartu saya dari eksis kartunya. Iya. Terus. Nah sampai akhirnya saya melihat anak-anak kondisinya sudah kuat, saya juga bangkit dari anak-anak juga. Terus sampai anak-anak sekarang, jadi kalau ada berita gempa, ada berita apa di televisi, pih ada tsunami, pih ada gempa gitu. Dia inget. Dan dia sudah insya Allah sudah tidak trauma lagi yang namanya pantai. Soalnya dia udah bisa renang, udah ngajak ke renang juga Pak. Oh iya. Kalau saya udah nggak takut air ya? Ya enggak dong, kucing baru takut air. Ya, Bapak mandinya kucing pasti lari. Pernah ngeliat kucing mandi kan Pak? Pernah. Aduh, jangan diarahin ke sono dong. Di grooming pet shop. Iya. Bapak makanya main salon ke pet shop. Pulang dikasih vitamin. Nah, terus kalau saya traumanya itu bukan melihat air laut, pantai ataupun kolam renang, tapi di saat hujan. Hujan gemuruh gelap itu saya trauma. Karena yang saya ingat pada saat kejadian setelah bangun keluar dari gorong-gorong itu. Jadi saya kayak berpikirnya gini. Jadi pada saat saya di gorong-gorong itu dunia udah beda Pak. Jadi saya naik ke atas, itulah yang namanya dunia. Krodit, teriak-teriak, hujan, itu yang ingat. Jadi makanya akhirnya Parno dari situ ya, trauma. Nggak ikut. Waktu itu di Jawa dia. Iya, trauma. Iya, kalau Parno dia memang masih di Jawa waktu itu saya kabarin. Parto, ya Allah, ya Robbi. Ada juga Parno. Siapa lagi? Itu yang temennya Kudis. Panu. Jadi traumanya ya dengan mendengar gemuruh, terus suara hujan, gelap, itu saya trauma. Dek langsung, kayaknya gimana gitu. Jadi memang hikmahnya setelah kejadian itu... Nah Hikmah juga waktu itu nggak ikut. Ya Allah, ya Robbi. Parno, Hikmah, Zakir. Lo minggu depan pada undang-undangin deh. Si Hikmah, Parno, sini deh biar ketemu reuni sekalian di sini. Ya, boleh tuh. Ada saya juga kan. Calling lagi kan? Calling lagi. Memang diajak syukur, nggak diajak nyusul. Jadi hikmahnya adalah setelah kejadian bahwa Bang Ade ini semakin didekatkan sama Allah, terus juga dimudahkan segala urusannya sampai akhirnya memantapkan diri untuk berhijrah gitu kan. Alhamdulillah, insya Allah Pak. Jadi semua kita belajar yang tidak pernah melihat usia Pak. Jadi hijrah itu jangan sampai, ya kalau bisa jangan sampai dikasih hadiah. Hijrah ya hijrah aja, udah niat lakukan. Karena saya ngalamin udah niat tapi saya nggak melakukan. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai Bapak ngerasain dulu nih. Enggak, jangan. Nggak, maksudnya ngerasain cap Anda. Nah, jadi dari kejadiannya Bang Ade ini kita banyak belajar nih ya, teman-teman Insight ya, bahwa jangan menunda segala sesuatu termasuk untuk hijrah itu ya. Betul. Kalau udah mau hijrah ya udah sikat niat aja. lakukan. Niat lakukan gitu. Sama nggak lupa juga kita ingetin buat teman-teman untuk selalu menaati protokol kesehatan ya. Melakukan 3M, oke? Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Cuci tangan. Cuci tangan juga. Mencuci tangan Mencuci penting. tangan. Menjaga wudhu. Menjaga wudhu. 5. Tadi 6. Meminum cap Panda. Nah, itu dia. Pokoknya lindungi diri sendiri dan juga orang-orang sekitar yang kita sayangi ya. Perkuat iman dan juga perkuat imun sama jaga jarak aman. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut lagi ngobrol lagi sama Bang Ade. Jadi setelah kejadian itu sebenarnya yang dirasakan sama Bang Ade sendiri yang paling berat tuh apa sih? Setelah kejadian yang paling berat waktu itu hari Minggu Pak, hari libur. Kejadian kan Sabtu. Jadi setelah kejadian Minggu waktu itu Pak. Iya. Itu berat Pak, yang lain pada libur soalnya. Saya udah merasakan dropnya. Gue tuh pengen emosi tau nggak? Gak apa-apa kalau mau mukul sendiri, pukul aja. Mau mukul sendiri? Ya kalau emosi nggak boleh ditahan. Ya mukul orang dong. Jangan, kan saya bukan orang. Salah. Saya narsum. Oh iya, narsum.
Momen apa yang paling berat yang dirasakan sama Bang Ade? Ya pasti manusiawi ya, orang kehilangan orang yang kita sayang, almarhum istri, sahabat, bahkan almarhum Jimis keluarga. Orang kalau cerita kayak gini biasanya sambil nangis loh. Ntar pakai efek Pakai efek. green screen kan? Dari mana green screen? Ya pokoknya yang namanya kehilangan pasti sedih Pak. Itu momen yang luar biasa. Pada akhirnya saya berpikir kita boleh kehilangan orang yang kita sayang, kita boleh kehilangan barang yang kita sayang, tapi kita tidak boleh kehilangan iman. Ya Gitu. salam. Jamilah! Jamilah. Nah, cuman orang kalau abis kejadian, biasanya abis musibah, itu kan gak gampang untuk bikin dirinya bisa move on. Ya, kayak Bang Ade tadi sendiri bilang, yang penting kita harus punya iman. Nah, memperkuat rasa itu untuk bisa move on dari kejadian tuh apa? Ya itu, berkumpul sama orang-orang baik, orang-orang soleh. Kita gabung sama komunitas, mereka menguatkan iman kita, Pak. Oke. Itu secara otomotif ya, Pak. Kita udah... Otomatis. Ya, Otomotif mobil, oh, motor. iya, udah ganti ya. Jadi secara otomatis Udah iman kita itu kuat kembali, Pak. Jadi ibarat sapu lidi, Pak. Sapu lidi Bapak tahu? Tahu. Itu kalau satu batang satu lidi bisa membersihkan sampah tapi lama. Tapi kalau bareng-bareng mereka keroyokan Kuat. bisa membersihkan sampah secara cepat. Iya, Tapi kalau sapu lidinya hancur itu akan menjadi sampah sendiri. Paham Pak filosofi? Paham. Saya enggak. Kan lu yang ngomong. Ya saya cuma nerangin Pak. Jadi kalau nerangin pakai lampu, jangan lewat omongan. Gitu. Jadi ibaratnya teman-teman di kajian musyawarah ini adalah lidi-lidi yang lain. Iya. Kalian bersatu diikat tuh ya kan, Untuk pakai membersihkan pakai sampah. ikatan yang biasa dikepang itu kan. Iya kadang dia pakai double tis ya, kabel tis. Pakai kabel tis. Kawat juga bisa. Kadang dari pelepah kelapa juga bisa. Lanjutin aja sampai lebaran. Masih Dia bisa. Lebaran ketupat udah jarang yang 10 lidi. Gitu. Oke, jadi akhirnya kalian bersama disupport. Supportnya itu tadi ya. Ya, Jadi betul. mereka menyupport secara iman juga mereka Betul. memberikan ilmu-ilmunya segala Betul. macamnya. Ya istilahnya kita keadaan lagi susah ngedrop pun mereka ada di samping kita untuk menguatkan kita. Oke. Untuk teman-teman Insight yang sekarang lagi menonton, patuhi protokol kesehatan. Ingat, menjalankan 3M. Yang pertama adalah memakai masker, habis itu menjaga jarak, sama menghindari kerumunan. Dan juga mencuci tangan. Pokoknya lindungi diri kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita sayangi. Perkuat iman, perkuat imun, jaga jarak aman. Amin ya robbal alamin. Talafah Ithnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.